Ibu yang lagi bergabung di Zoom, kami persilakan untuk membuka sesi tanya jawab, karena di samping kami telah izin Pak Nyoko. ya, makasih. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya. Saya Ahmad dari KKP Gorontalo. Terima kasih atas kesempatan. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal, dan ini juga pernah kami tanyakan sebelumnya di pertemuan kepegawaian P2P. Ini terkait dengan tunjangan jabatan fungsional dari penyetaraan. Kalau di SK penyetaraan disebutkan bahwa tunjangan dari jabatan penyetaraan ini adalah mengikuti tunjangan sebelumnya. Sementara di SPMT yang kami terima, ini tunjangannya ini adalah tunjangan sebagai fungsional yang normal. Contoh kalau misalnya penyetaraan kepala seksi PKSE ini ke EPIT muda, ini SPMT kami menerimanya tunjangan 400.000. Sementara di SK penyetaraannya menyebutkan bahwa tunjangan jabatannya mengikuti tunjangan sebelumnya. Berarti kalau misalnya hemat pikir kami bahwa tunjangan sebelumnya di sini adalah tunjangannya sebagai pejabat struktural. Mohon pencerahannya kemudian ada dari Menpan yang mengeluarkan aturannya, bisa dijelaskan ke kami Pak, kira-kira duduk persoalannya seperti apa. Terima kasih Pak. Ada lagi yang pertanyaan yang lain? Ada Pak Yuli. Pak Herman Mataram. Assalamualaikum Pak Yuli, izin bertanya. Silakan Pak Herman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya satu Pak, mohon ini untuk konsultasikan. Berarti untuk yang penyetaraan koordinator kemarin Desember, kita masih bisa usulkan untuk di Klatim 4 Pak ya? Untuk ini pertama itu. Jadi kita masih ada kegiatan di Klatim 4 bagi yang koordinator yang tadinya kepala seksi, apakah masih ada kegiatan di Klatim 4? Yang kedua, dulu yang sebelum ada penyetaraan, mereka masih bisa tanda tangan SPPD. Apakah masih sekarang berlaku sama karena hanya berganti nama koordinator untuk SPPD karena dalam perjanjian Pak untuk administrasi keuangan. Yang ketiga, mohon informasi Pak Yuli untuk para kasdum, apakah ada informasi kenaikan grade Pak dari 9, apakah ada informasi kenaikan atau tidak? Mohon informasinya itu aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Dua-dua kali Pak. Ya. Jelas Pak ya, Pak Yuli ya. Jadi kalau di depan kami berarti bisa menyebutkan ya. Nah, kenapa di dalam 48 ini seperti itu? Karena ketika beralih ada jabatan fungsionalnya ada, tapi tunjangan fungsionalnya itu rendah atau kelas jabatannya itu rendah. Maka kalau kita jam existing, kita otomatis akan jatuh. Ya, kita akan otomatis akan. Nah, oleh sebab itu yang digunakan itu adalah penghasilannya. Nah, penghasilannya itu sampai kapan? Sampai dia berpindah jabatan atau dia berganti jabatan atau dia jabatan. Misalnya di muda, cuma konsekuensinya gitu, muda naik ke madya, ternyata madya itu belum ada tunjangan fungsionalnya, dia pasti turun juga. Dan itu sampai dengan jabatan diduduki fasilitasnya. Nah, kalau kita bicara di permennya, di perpresnya, di rancangan perpresnya itu,
Jadi bagi mereka, Jadi bagi mereka bisa Pak Jugo, sekarang sekarang ini dibayarnya kurang. ketika semenjak dilantik, itu nanti akan dibayarkan setelah ada perpres. Jadi bagi mereka yang ini Pak Rahmat, yang dapat sekarang ini tidak sesuai dengan penghasilan eselon 3/4-nya, maka begitu ada perpres, itu dihitung sebagai penghasilan yang kurang, selisihnya Pak. Rapelan, ya selisihnya. Nah, ya kalau lebih balikin, biran lebih diam-diam, biran kurang aja. Kayak pegawai Pak, kalau pangkat telat dikit ngambek, begitu naik pangkat nggak lapor. Gitu ya. Jadi artinya itu ya. Jadi makanya itu dihitung hati-hati, minimal dia sama penghasilannya dengan eselon 3/4-nya. Jangan juga lebih, karena takutnya bertentangan dengan perpresnya, otomatis harus ngembaliin. PNS kan kalau nagih yang kurang semangat, kalau ngembaliin agak lambat. Gitu ya. Gitu ya. Jadi yang penting kira-kira seperti itu. Nah, kenapa sih kita tidak dibayar dengan existing? Kalau kita bayar dengan existing, Pak, ada yang naik, ada yang turun. Yang naik apa? Pasti kayak perancang, analis kebijakan, gitu-gitu pasti naik. Tapi kan ada jabatan fungsional lain yang belum ada tunjangan fungsional, bukan hanya turun. Belum ada tunjangan fungsionalnya sama sekali. Otomatis turun. Nah, seperti Kumham, gitu Pak, itu ngotot supaya existing. Kita bertahan nggak bisa, kita demi keadilan, kalau Anda mau ambil yang itu silahkan perpindahan jabatan. Tapi kalau dengan penyetaraan nanti kasihan. Kan kayak penyuluh sosial gitu Pak, masih tunjangannya 275. 250 naik ke 275, cuman 25 doang naiknya. Ya pulsa aja udah berapa sekarang? Tega bener ya. Nah, oleh sebab itu sudah berubah. Ya, jadi artinya sudah berubah. Nah, nanti kalau untuk perpresnya pertama berlaku surut, kalau ada selisih tetap akan dibayarkan. Sekarang posisinya sudah di Menteri Keuangan. Kemudian Pak Herman, yang pertama, tadi saya sampaikan, kalau mau PIM 3, PIM 4 silakan sepanjang diusulkan gitu ya. Boleh enggak dia ikut? Boleh Pak. Kalau saya malah harus kita dorong, supaya tidak ada lagi diskriminasi di dalam pembinaan jabatan struktural dan fungsional. Apalagi sekarang basisnya itu. Pak Herman setelah PIM 3 ternyata ke Madya ada lowongan untuk PIM 3 gitu ya, PKN 3, silakan Pak. Ya, jadi itu akhirnya yang kita dorong. Cuman kan kemarin tuh mindset kita seolah-olah kompetensi manajerial itu miliknya struktural. Enggak lagi Pak kalau sekarang. Ya, sekarang dinamikanya harus sudah berbeda. Nah, yang kedua tadi tanda tangan SPPD Pak. Ya. Saya nggak tahu nih legalitas untuk koordinator apakah boleh apa enggak gitu ya. Kalau untuk legalitas untuk proses di BKN gitu ya, untuk BKN sudah tanda tangan juga tuh ya, pendelegasian. Tapi kalau ini mungkin masih struktural kali ya Pak ya. Aturan keuangan gitu ya, kalau yang ini mungkin aturan keuangan. Kemudian yang grade itu mengikuti grade di eselon 3/4-nya. Jadi bukan mengikuti existing. Makanya penghasilan yang ditransformasi itu kalau gaji udah jelas sama. Berarti apa? Tunjangan jabatan dengan kelas jabatan. Ya, dia harusnya sama. Nah, makanya sekarang ini ada juga yang lebih, tapi lebihnya dikit ya Pak. Yang naik gitu ya. Ada yang 600.000, ada berapa gitu ya. Terutama ada juga yang turun. Ya, kalau yang turun kan repot Pak. Ya harus lapor ke istrinya masing-masing. Takut terjadi pertumpahan darah kan di sana, harus lapor. Yang kurang khususnya. Sekarang Bu, Mas, sekarang Papa penghasilan karena ke fungsional turunnya 500.000 gitu ya. Harus laporin. Daripada nombokin ya. Ya kalau yang lebih jangan dilaporin, kalau lebih sih biasa-biasa aja gitu ya. Yang kurang aja dilaporin gitu ya. Jadi artinya kalau prinsip dasarnya di regulasi kita ya sama supaya tidak ada. Nah, lalu bagaimana kok bisa kami itu yang diusulkan itu ternyata masih eselon 3/4-nya Pak untuk keuangan, karena kefungsional kan belum ada sistemnya. Jadi yang maju sehingga ya dapatnya sama. Kami diaudit tuh Pak oleh BPK saat ini, tapi nggak temuan juga, alhamdulillah. Dia ngerti juga kok emang posisinya kayak gini kan gitu ya, ya mau gimana lagi. Tapi orang kan tidak boleh mengamanatkan, tidak boleh turun penghasilan itu kan presiden.
ya dan Pak Wapres. Jadi ya memang ada amanatnya, dokumennya kan ada juga tuh di dalam apa namanya sidang DPR itu Pak, ya gitu. Ya, gitu ya Pak Rahmat dan Pak Herman ya. Masih ada Pak, silakan kalau masih ada yang di sini. Atau Pak Yuli mau lanjutkan dulu. Pak Yuli lanjutin dulu deh. Ya. Tambahan nih Pak Abah. Ya, memang pada saat pelaksanaan saya sudah dapat pada teknik mengajukan gaji dan Izin bertanya, Pak. kalau saya masukkan nih. Hanya nggak kedengaran Pak Yuli. Nah, saya ulang ya. Jadi ada kasus, mungkin kalau ada kasus di tempat Bapak Ibu sekalian pada saat usulan tunjangan gaji dengan mekanisme sistem yang ada di KPPN. Itu biasanya di aplikasinya itu saat dimasukkan jabatannya otomatis muncul tunjangan jabatannya gitu loh. Itu otomatis tunjangan jabatan sesuai dengan jabatannya. Tapi kan kebijakan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abah, kita mengikuti tunjangan yang ada jabatan struktural. Itu dibicarakan saja dengan KPPN dan beberapa kasus itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu tambahannya. Silakan kalau ada lagi yang bertanya. Bertanya Bapak. Pak, Izin tanya dari BTKL Surabaya. ini Pak Yuli Karman, kan baru Pak. Bentar, saya bukan baru satu, Surabaya satu ya. Kendari 1. Ya, silakan. Izin Pak Yuli Karman, terima kasih. Mohon izin. Ya. Pak Yuli. Terima kasih. Kendari. Saya Hanif dari KKP Pekanbaru Pak. Ingin menanyakan pada kesempatan yang baik ini tentang SE Sekjen yang baru-baru ini Pak, tentang penetapan koordinator dan subkoordinator Pak. Di mana pada poin 4 di surat edaran tersebut disebutkan bahwa penetapan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja baik untuk kantor pusat maupun untuk unit pelaksana teknis. Tapi harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit utama. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Yuli dan narasumber lainnya, bagaimana cara kami ini untuk menyikapi yang poin 4 ini. Terima kasih Pak Yuli. Ya. Assalamualaikum. Sebentar, saya sebelum lanjut ya. Sebenarnya tadi setelah Pak Abah, saya mau memaparkan isi dari SE tersebut. Ya, saya paparin aja dulu ya. Sambil, jadi semuanya Pak Abah sudah paparkan, saya akan paparkan. Jadi pertanyaannya sudah komprehensif ya. Ya, siap. Coba tolong slide saya. Dalam edaran kami kalau secara aturan hukumnya nggak usah disampaikan lah ya. Cuman saya akan menyampaikan, coba dari awal dulu, dari awal ya. Oke, pertama saya loncat-loncatin pelan-pelan. Nah, oke, satu. Nah, ini peraturan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abah. Ya, enakan pakai ini. Ininya mati ya. Oke.
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Itu yang disebut koordinator dan subkoordinator ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan diberikan tambahan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi sudah disampaikan Pak Abah ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan fungsi model yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya? Dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi. Satu. Pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan adalah sejak pejabat fungsional duduk dalam jabatan fungsional yang merupakan tugas tambahan. Jadi sejak setelah penyetaraan itu ditugaskan sebagai mempunyai fungsi koordinasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan tugas fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan tersebut diberikan tambahan angka kredit 20% tadi untuk kenaikan pangkat dan diakui sebagai tugas pokok dalam penaikan angka kreditnya. Ya. Jadi artinya sebagai tugas koordinasi di dalam PAK-nya nanti tercantum adalah tugas pokok. Jadi bukan tugas tambahan. Oke. Terus satu lagi tentang 1 tahun masa periode penilaian kinerja. Lanjut. Ini pertanyaan-pertanyaan saya cuplik nih. Bila mana tugas dan fungsi koordinasi dapat diberikan kepada pejabat administrasi yang menjalani penyetaraan jabatan. Pada masa transisi, tadi Pak Abah sampaikan dalam setahun ini, tahun 2020, masa transisi, pemberian tugas dan fungsi koordinasi dalam penyetaraan jabatan diberikan pada pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan. Ya, jadi 1 tahun ini. Apakah tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional penyetaraan jabatan bersifat menetap atau seterusnya? Tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan tidak bersifat menetap. Tadi Pak Baji sudah sampaikan ya. Pemberian tugas dan fungsi koordinasi didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah. Kemudian pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dapat tidak diberikan tugas dan fungsi koordinasi apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibutuhkan. Ya, lanjut. Nah, ini secara definisi. Saya ulang lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa koordinator dan subkoordinator itu bukan jabatan. Saya ulang sekali lagi. Koordinator dan subkoordinator bukan jabatan. Kalau dia jabatan pasti melalui Biro Kepegawaian. Karena ini bukan koordinator dan bukan jabatan, maka tidak melalui Biro Kepegawaian. Tadi pertanyaan tadi itu dari Pekanbaru, kenapa Kepala Satker yang menetapkan? Karena ini bukan jabatan. Kemudian setelah definisi, koordinator dan subkoordinator merupakan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional. Sebagai fungsional apa? Kemudian tugasnya mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi. Kita sudah ada KMK-nya tentang substansi dan substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari Pekanbaru. Di dalam SC Setjen tahun nomor 4843, bagaimana mekanismenya? Pertama, Satker mengusulkan kepada JPT Madya masing-masing. Siapa JPT Madya? Adalah eselon 1-nya. Jadi Satker mengusulkan ke eselon 1-nya. Nanti eselon 1-nya memverifikasi benar nggak sesuai dengan yang seharusnya. Pertama, apa yang seharusnya? Pertama, bahwa yang bersangkutan memang jabatan struktural administrator yang mengikuti penyetaraan. Itu otomatis diangkat sebagai koordinator dan subkoordinator. Kedua, apakah jenjangnya sesuai? Tadi Pak Ba sudah sampaikan, seorang koordinator minimal madya. Bila tidak ada madya, di lingkungan bisa muda. Seorang subkoordinator minimal muda, tapi bila tidak ada muda bisa pertama. Apakah lebih tinggi? Boleh. Koordinator diduduki oleh jabatan fungsional utama,
Boleh. Nah, itu kira-kira itu verifikasi validasi. Termasuk juga yang berhubungan dengan kinerja. Misalnya SKP-nya buruk, tidak mungkinlah diberikan menjadi tugas tambahan koordinator subkoordinator. Jadi usulan dari Satker kepada eselon 1 JPT Madya, kemudian JPT Madya memberikan persetujuan, kemudian ditetapkan oleh Satker. Jadi tidak perlu lagi ke Biro Kepegawaian, karena koordinator itu bukan jabatan. Jadi tidak perlu ke Biro Kepegawaian. Lanjut. Nah, kemudian poin di dalam surat edaran yang sudah beredar, pertama, bagi Japung yang mengikuti penyetaraan tahun 2021 wajib ditunjuk sebagai koordinator dan subkoordinator. Wajib. Ya Pak ya. Wajib untuk sementara. Kapan terhitungnya? Pada saat dia dilantik menjadi penyetaraan, terhitung 1 Januari. Walaupun kita dilantik, saya ingat waktu itu tanggal 28 Desember tahun 2020. Tapi supaya mempermudah dalam penyelesaian SKP-nya, kita sepakati bahwa terhitungnya 1 Januari 2021. Walaupun nanti penetapannya sekarang, bulan April ini. Ya. Kemudian bagi Japung di luar penyetaraan dapat ditunjuk sebagai koordinator dengan ketentuan tadi sudah disampaikan, minimal madya. Bila tidak ada, boleh muda. Ada yang lebih tinggi, lebih baik. Termasuk subkoordinator minimal muda, tidak ada muda, boleh pertama. Adanya madya, boleh juga, tidak apa-apa. Oke. Nah, dalam prosesnya ini paling singkat 1 tahun, maka berkinerja baik atau tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang berat. Artinya, penetapan sebagai koordinator paling tidak 1 tahun baru bisa dihargai angka 25%-nya. Apakah harus 1 tahun? Belum tentu juga. Misalnya baru 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, ternyata berkinerja buruk atau pertimbangan lain, bisa saja diberhentikan dan sebagai koordinator. Diganti. Oke, kemudian dapat dilakukan evaluasi sebelum 1 tahun, tadi disampaikan, mengajukan pindah atau mutasi atau promosi, bisa saja itu. Atau alih jabatan, atau tugas belajar. Nah, selesai dia sebagai koordinator. Maka ditugaskan ditunjuk lagi siapa koordinator yang lain. Ya, lanjut. Nah, dalam proses pergantian koordinator yang di luar penyetaraan juga mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan. Contoh, Pak Nyoko, penyetaraan sebagai anpek muda. Pak Nyoko tubel atau pindah atau promosi. Siapa yang mau ganti ini? Tidak ada di lingkungannya anpek muda, adanya epit muda. Bisa nggak? Karena Japungnya epit tidak sesuai dengan substansi dari koordinator sebagai subkoordinatornya. Jadi harus mempertimbangkan uraian fungsi dalam peta jabatannya di satkernya. Jadi tidak semerta-merta muda ganti muda, tapi sesuai dengan Japungnya dan substansi dari koordinator subkoordinatornya. Bayangkan kalau seorang epit, dia ditugaskan menjadi subkoordinator kepegawaian. Nggak bisa ngumpulkan kredit ya. 10 tahun nggak naik pangkat, kasihan nanti. Ya, seperti itu. Saya ambil contoh juga misalnya di rumah sakit. Oh, di sini nggak ada rumah sakit ya. KKP. Ya di KKP misalnya di bidang UPK ya, apa? UKP ya. UKP. Diduduki oleh seorang Japung sanitarian, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak bisa dia mendapat angka kredit nanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan. Kalau saya ringkas, berapa lama masa transisi penyetaraan? Kurang lebih 1 tahun. Apakah diperkenankan pejabat pengusaha rangkap tugas? Nah, ini Pak Abah nih. Nggak seorang pejabat fungsional rangkap tugas tambahan sebagai koordinator.
dapat sepanjang terkait dengan tugas jabatan fungsionalnya. Penugasan koordinator subkoordinator berdasarkan KMK, tugas koordinator subkoordinator sebagaimana ditetapkan KMK tersebut, apakah bisa diberikan penugasan? Dapat diberikan penugasan sesuai dengan tusi jabatan administrasi sebelumnya. Kemudian jabatan administrasi yang mengikuti penyataan mengundurkan diri, tidak ditambah sebagai koordinator subkoordinator, dapat digantikan oleh jabatan fungsional lainnya. Jadi ada yang sudah ikut penyetaraan, Pak Bak nih, sebulan, 2 bulan, 3 kemudian, dia alih jabatan, jadi kosong. Angkat lagi berarti penyetaraan dari jabatan fungsionalnya. Japung yang ditetapkan penyetaraan antara koordinator dan subkoordinator berbeda. Apakah kedepannya koordinator dapat diisi oleh jabatan fungsional di bawah koordinasinya? Dapat saja. Jadi begini Pak Abak nih. Jadi sebenarnya diskusi dengan Pak Abak. Misalnya dulu ada eselon 3-nya namanya bagian kepegawaian dan umum. Di situ pada saat penyetaraan ada subaknya, subak kepegawaian menjadi penyetaraannya analis kepegawaian. Ada namanya subak umum, analis apa namanya? Pengelola APBN. Nah, sebagai koordinatornya pada saat penyetaraan ditentukan analis kepegawaian. Nah, pada saat dia kosong, bisa nggak dia sebagai analis koordinator di situ? Nah, saya juga akhirnya bersepakat boleh sesuai dengan fungsinya, koordinasinya gitu. Boleh itu. Yang penting di dalam fungsinya tugas di koordinatornya ada di dalam situ. Jangan yang keluar epidemiolog gitu atau dokdiknis, jauh sekali. Kemudian apakah diperkenankan untuk koordinator tunjuk dari jabatan fungsional jenjang utama dan subkoordinator ditunjuk ke jenjang madya? Boleh, tadi sudah disampaikan ya. Kalau lebih tinggi boleh, tapi lebih rendah ada batasannya. Saya rasa itu, coba lanjut, selesai. Nah, saya rasa itu singkat, tapi tolong kalau ada yang kurang jelas, lanjut kita ke pertanyaan lagi. Nah, oh gini aja ya, atau dari sini aja ya. Saya pandu aja ya. Oke. Bertanya Bapak. Bentar. Supaya nggak berebutan, Bapak Ibu sekalian, buat pertanyaannya di chat, nanti saya baca. Oke ya? Di chat. Nanti bisa di cluster. Silakan di chat. Oke, sambil menunggu chat yang lain, ini ada yang pertanyaan dulu. Kan, pakai mic nih, biar kedengeran. Biar dengar. Ini yang nanya Anpek ya? Anpek ini. Ya Pak Yuli, saya Oka, Anpek muda. Pertanyaannya mengenai SKP, mungkin Bapak ya, SKP kontrak 2021. Informasi yang saya dapat adalah dengan adanya subdit menjadi koordinator atau subkoordinator, yang di bawahnya kan ada yang madya, ada yang muda. Kontrak tersebut karena mungkin belum ada penunjukan dari eselon 2-nya, mereka ada beberapa yang sudah bikin kontrak yang tanda tangannya ada pejabat penilai adalah eselon 2-nya Pak, kepala satkernya. Nah itu juga kita mungkin kalau jafungnya madya atau muda masih kita maklum, tapi dengan adanya japlak, ada beberapa di organisasi kita japlak epidemiolog ahli, mau tidak mau kan dia harus tanda tangan kepala satker juga Pak.
Mohon pencerahan dengan hal tersebut, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Oka. Jadi gini Pak Mbak nih, Satker itu lah itu tidak ada guide. Nah, tidak ada eselon. Baterainya habis nih. Pada penyusunan SKP, semua yang pegawai dalam Satker itu langsung ke kepala Satker ya. Iya, ya kepala Satker. Ah, itu gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih ya Pak Saiful ya. Kenapa? Oh, Pak Oke ya. Pak Oke Saiful ya? Bukan. Ya, Pak Oke ya. Jadi gini, memang kalau setelah beralihnya ke fungsional, itu beban kepala Satker ataupun eselon 2 yang di atasnya, memang semua penilaian itu sebetulnya idealnya harus ke atas semua. Seperti tempat saya ini, sampai pelaksana pun ke saya. Kalau belum ada pendelegasian wewenang. Nah, kalau modelnya kita kayak gitu, eselon 2 itu atau kepala kantor, dia sibuk untuk menilai pegawainya doang. Dia kehabisan waktu kedua, tentang dari panjang, nggak bisa ngobrol. Nah, oleh sebab itu, kita sudah sepakat, Pak, dengan BKN, itu boleh didelegasikan. Ya. Nah, pertanyaannya yang 2021 tadi, dia sudah kontrak kerja duluan, misalnya dengan atas, boleh nggak? Ya itu jalanin aja, Pak, nggak apa-apa. Tapi yang lain kalau sudah ada pendelegasian, dia boleh berjenjang. Nah, tadi pertanyaannya Pak Yuli itu, kalau misalnya dia jadi koordinatornya itu ada karena nggak ada yang madya muda, dia kan nggak boleh nggak mau dong madya secara psikologis dinilai oleh muda kan nggak mungkin ya. Nah, itu kalau kayak gitu dia modelnya boleh juga loh. Tapi kalau dia sama-sama muda, masih boleh yang koordinator ini Pak. Yang sama-sama muda. Kalau enggak dia harus lompat. Jadi memang dari awal prinsipnya harus ke atas semua ditarik. Tapi setelah kita pikir panjang gitu ya, ternyata ini kita repot juga nih kalau modelnya kayak gini. Ya, nah, oleh sebab itu tadi tapi harus di PP 30 itu kan dibolehkan oleh PP 30 asal ada pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian itu tidak harus kepada sesama struktural. Ya, pendelegasian itu termasuk bisa diberikan kepada pejabat fungsional, gitu ya. Jadi yang sudah kadung tadi ya udah biarkan aja lah, gitu ya. Yang SKP yang sudah duluan itu, kemudian nanti yang untuk selanjutnya atau yang belum tanda tangan ya mungkin dia setelah ada pendelegasian dia bisa diturunkan. Ya, jadi masuk ke ada lagi. Jadi tunggu ya Pak, tunggu pendelegasian ini dulu ya Pak. Iya, nanti aturan mainnya gimana nanti di tempatnya Pak Yuli. Ya. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi memang dalam SKP ini kan kebetulan PP 30 sudah ada turunannya. Nah itulah baru kita akan urus pedomannya nih. Ya 48. Ya, nanti akan dibuat itu khusus tentang SKP, karena SKP waktu itu mau dibuat aturannya, ternyata turunan dari PP 30 yang baru itu belum ada dan baru keluar. Jadi mungkin secepatnya akan dibuat aturannya. Ini saya akan mulai lagi. Ada pertanyaan lagi di sini? Kalau enggak, saya akan ke chat ya. Oh, silakan. Atau di sini tuh gampang nantilah. Ini yang jauh dulu nih mesti. Silakan. Diganti baterainya, Pak. Soalnya diganti baterainya habis itu. Saya Harnipa dari Keswa. Kalau waktu sebelum penyetaraan itu ada jabatan Kasubdit yang kosong Pak. Terus kita menunjuk PLT. PLT-nya itu dari KASI.
kasih di Keswa, salah satu kasih di Keswa. Terus kan ada penyetaraan dan dia dapatnya muda, analis kebijakan muda. Nah, dia itu berencana untuk jadi koordinator, ditunjuk sebagai koordinator. Nah, yang ditanyakan kalau di bawah kasih subdit tersebut ada madya, apakah boleh muda diangkat ditunjuk sebagai koordinator? Begini Pak nih, memang saya juga ada yang bertanya ke saya nih. Jadi pada saat penyetaraan posisi jabatan itu kosong. Nah, setelah penyetaraan akan ditunjuk seorang koordinator di situ. Akhirnya ditunjuk, boleh nggak yang ditunjuk itu yang ikut penyetaraan kasih eselon 4-nya masih muda ya, japung muda ya. Dia sebagai koordinator. Padahal di lingkungannya itu ada JF Madya. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi gini. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan dulu nanti sebelum ke sana ya, sebelum jawaban yang Mbak tadi, bahwa nanti para pejabat fungsional di dalam Permenpan Pola Karir kita boleh menjadi PLT eselon 2, bahkan PLT eselon 1 boleh. Tapi syaratnya usianya tidak boleh melebihi usia di jabatan strukturalnya. Misalnya saya dokter ahli utama, usia saya tapi masih di bawah 50-58, ada di kos saya boleh jadi PLT. Dan itu dapat 20% penghasilannya. PLT ya. Dan itu dihargai sebagai rekod karirnya dia. Ya, rekod karirnya dia. Nah, jadi PLT itu betul-betul nanti ada pengakuan, Pak. Ya, kalau PLH juga sama, cuman PLH kan waktunya sedikit. Jadi PLT itu tidak lagi pejabat lillahi ta'ala lagi, ya. Jadi pejabat beneran, ya. Apalagi yang ya Pak, ya. Kalau PLH kan pejabat la haula wala quwata ya, kalau nggak salah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tadi ada kasubdit itu kosong. Saya yang muda, saya kasih waktu itu dijadikanlah PLT. Boleh nggak? Kan boleh tuh aturannya. Jadi satu tingkat di bawah itu boleh sebagai ada penyetaraan, kan ada juga tuh sebetulnya kan tes 3 ini jadi PLT karena kapasitasnya. Pasti ada penilaian dari atasannya bahwa dia itu bagus lah gitu ya. Kemudian dia itu diangkat menjadi koordinator, subkoordinator. Koordinator. Ya, pertanyaannya pertama, boleh nggak jadi koordinator? Boleh aja kalau penilaian atasan dia layak jadi koordinator. Tapi di lingkungannya ada madya misalnya. Madyanya itu madya penyetaraan atau reguler? Pertanyaannya. Reguler. Boleh nggak di situ? Boleh dia jadi koordinator itu. Dia tidak bisa menilai yang madya. Karena jenjang dia masih muda. Berarti Pak Uke tadi dia harus langsung naik ke atas. Penilaiannya tidak bisa dilakukan yang bersangkutan. Karena nanti secara jenjang, walaupun dia secara psikologis orang yang lebih jenjangnya itu kan pasti dia lebih duluan dan angkatan lebih tinggi. Dia nggak boleh, berarti konsekuensinya dia nilainya lompat Pak Yuli jadinya ke atas. Nggak bisa, dia hanya mengkoordinasikan kegiatan. Ibarat seorang eselon 4 mengatur tuh sana yang pangkat yang 4A kan ada dia bilang saya Pak ada fungsional dia tetap dia itu manajerial fungsi komando. Kalau yang ini fungsi, nah dia fungsinya peran sebagai koordinator, mengkoordinasikan saja. Kalau di bawahnya ada yang madya nggak ada masalah, cuman dari aspek penilaian dia nggak bisa Pak, berarti dia harus lompat tetap ke, nah kira-kira begitu. Ya makanya ini kita banyak sekali perubahan-perubahan karena ada yang bertahan juga. Boleh nggak saya bertahan? Boleh nggak? Boleh. Nanti yang kasasi kan eselon juga boleh. Kalau tidak berarti
gitu ya. Tapi yang tadi kasih penghasilan, naik pangkat, penyetaraan, tapi orang itu ke sana, orangnya harus dipindah dulu, bukan di sana. Ya Pak, itulah yang saya maksud tadi dengan ini loh Pak, perlunya adanya perpindahan jabatan itu Pak, dari JF1 ke JF yang lain. Ya, jadi jangan ngangkat koordinator gitu ya, JF PLT koordinator gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada sama sekali, pola mutasi Pak gunakan. Pola mutasi. Jadi sementara nunggu pindahan ya kosong itu koordinator. Terutama di UPTP seperti KKP kan sedikit jumlahnya. Oh, cuma sedikit, di situ nggak ada itu. Mau ngambil dari luar substansi fungsionalnya beda. Nah, akhirnya kos misalnya sampai UPKKP cuman satunya dia situ. Kalau mau seksi Pak, si dalam tugas akhirnya saya suka sudahlah di internalnya siapa sebagai koordinator tapi tidak akan mendapat 25%, saya bilang begitu. Sementara begitu Pak saya hasilkannya. Karena nggak mungkin itu fungsional dia sebagai koordinator kepegawaian gitu. Katakanlah dokter atau karena kenapa? Dia nggak bisa mengklaim angka kredit yang dia lakukan sebagai anpeg. Ya. Gitu ya. Pak. Walaupun itu ya sebagai tugas tambahan kan ke dokter terlalu jauh gitu loh. Nah, gitu Pak. Misalnya kepala KKP eselon 3 Pak. Kepalanya pensiun. Iya. Nah, biasanya kan ditunjuk PLT. PLT-nya katakanlah di situ ada kepala seksi, ada dulu Kasubag TU. Nanti dia kenal di situ kantor aja. Ya, saya kan sudah di penyetaraan ke Madya. Dan kepala kantor kosong sama-sama, boleh nggak saya lagi ke Madya, jadilah dia panjang umur. Jadi diberhentikan dulu dari koordinator. Dia diangkat, malah dia diuntungkan. Akhirnya dia fungsional, punya struktural juga punya. Nah itulah keuntungannya, gitu Pak. Nah lalu bagaimana yang kekosongan ini, Bapak nyapat lah. Gitu Pak. Atau suatu saat dapat angka kredit doang. Mekanismenya yang dijelaskan Pak Yuli tadi, kata oleh Satker atas persetujuan dan nama substansinya sudah ditentukan di KMK itu oleh orang organisasi ini. Jadi sekarang di Kementerian Kesehatan masih mengacu KMK itu. Tapi kalau memang diperlukan, artinya karena waktu itu kami juga berdiskusi Pak Aba, yang disampaikan Pak Aba juga kita sudah berdiskusi. Kalau kita lepas nanti seenaknya saja, modus bikin banyak, ntar si A jadi koordinator biar dapat 25%. Nanti baru setahun menjabat, ganti lagi si A, gantian, dibuat arisan nanti. Dibuat arisan dari dulu. Akhirnya kita sepakati minimal setahun dihargai 25%. Kedua, nama substansi dan substansinya itu harus usulan koordinator pimpinan JPT Madyanya. Ini sebenarnya untuk modus itu gitu. Jadi JPT Madyanya. Tapi sementara menggunakan KMK tentang substansi dan harus fungsional. Kita memulai pengusulannya semenjak akibat di dalam SK-nya terhitung 1 Januari tahun 2021. Pada saat penyetaraan dia otomatis
sebagai koordinator harus. Selanjutnya dari KKP Palangkaraya, apakah bisa menambah dari ini sudah ada ya. Kemudian KKP Tanjung Pinang, apakah koordinator apa bisa sebagai PLT? Nah, tadi sudah dijawab ya. Dia aku ya. Nah, ada dua Pak. Satu PLT sebagai struktural, satu dia PLT merangkap subkoordinator lain. Bisa nggak tuh Pak? Nggak ada. Memberatkannya apa? Karena tidak ada kompensasinya, ya. Kalau dia ke struktural kan ada kompensasinya, selain angka kredit dapat juga dia 25%. Tapi dari koordinator ke koordinator kan dia nggak dapat apa-apa. Pekerjaannya tambah, tapi 25%-nya tetap, penghasilan juga tetap. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau orangnya mau, ikhlas, ridho gitu ya, ya nggak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa kalau tapi mantap. Dia nggak dapat apa-apa kan gitu ya, masa cuma amal jariah doang gitu ya. Itu Jadi di akhirat Pak. dua koordinator ya, boleh, cuman kasihan. Kasihan Pak Agus. Ya, jadi kalau dia jadi PLT Kabak gitu kan dapat tuh 20% uangnya. Ya, kemudian dia tetap bisa mengklaim kegiatan-kegiatan di Kabak itu nyambung. Misalnya saya analis kepegawaian, menjadi kepala biro kepegawaian, itu masih nyambung kan kreditnya. Kalau sesama koordinator tetap, yang lain-lain nggak ada, tapi tugasnya nambah. Kalau masih sejalan, keuntungan dia paling dari angka kredit. Kalau yang di PLTK-nya itu koordinasi sama. Kalau nah, itu aja sebetulnya. Kalau masalah boleh, tapi kan tergantung tadi penderitaan dari orang yang merangkap itu. Oke, jadi jawabnya bagus dari KKP Tanjung Pinang. Koordinator bisa sebagai PLT. PLT sebagai struktural, misalnya kepala kantor. Harus berhenti dulu jadi jabatan fungsional. Oh, tetap enggak kalau jadi nggak usah Kalau PLH gimana PLH? Sama juga ya? Putus lagi suaranya. PLT dan PLH. Kalau PLT menetap, lama sementara. Baik Bapak, makasih. Jadi koordinator dan subkoordinator bukan jabatan. Kok suaranya mirip ya? Saya Riri dari Kepegawaian Penduduk. Ini terkait agak melenceng sedikit Pak ya dari penyetaraan. Kami ingin terkait tim penilai ya Pak ya. Tim penilai, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pencerahan dengan Pak Yuli juga. Kemarin kami sudah Zoom juga dengan para UPT Pak, UPT. Jadi memang dari kami menyarankan UPT Eselon 2 itu mengadakan tim penilai, membentuk tim penilai Pak, maaf, membentuk tim penilai karena memang kami yang di pusat ini sudah semakin banyak, terus terang sudah mulai kewalahan. Jadi kami tadi meminta pendapat dari teman-teman di UPT, dan memang ada beberapa UPT memang kemarin sempat membentuk juga tim penilai, tapi sudah karena berkurangnya si JFT-nya Pak, jadi pada hilang lagi, tidak ada lagi tim penilai. Yang sekarang masih tetap ada itu di BBTKL Yogyakarta itu tim penilai penata laboratorium kesehatan itu masih eksis sampai sekarang Pak. Nah ini mengingat dengan adanya penyetaraan ini kan otomatis Pak sudah semakin banyak para JFT di UPT masing-masing. Jadi kami memang menyarankan mereka untuk segera membentuk tim penilai yang bisa dibentuk di sana Pak. Jadi kan tidak semuanya. Mungkin yang banyak itu pasti EPIT, memang ada penilai dan wewenang untuk tim penilai tersebut ya Pak ya, khususnya untuk Satker Eselon 2. Nah ini kan bisa saja Pak ya. Jadi kami ingin mereka itu
akan diregionalkan Pak. Mungkin di KKP kelas 1 Suta kemana? Nanti di dalam juknisnya di Kemenkes boleh membentuk tim penilai untuk apa Pak fungsionalnya itu yang di sini epidemiolog ya, misalnya epidemiolog itu dia boleh dilakukan di unit eselon 2 itu tim penilai misalnya. Karena kenapa? Tadi alasannya sekarang ini yang paling berat Bu itu analis kebijakan. 70% penyerahan jabatan itu analis kebijakan. Ya, jalan itu yang agak berat, makanya kita minta untuk review. Nah, supaya tadi meruntut dari Permenpannya, nanti harus dibuat dulu Pak, betul Pak Yuli dulu nih tugasnya. Jadi misalnya dibuat apa bentuknya, kalau tidak bahwa itu bisa dibuat keputusan bahwa ini penilai itu bisa dilakukan oleh teman-teman di unit eselon 2-nya. Jadi harus ada catnya dulu Bu. Ya, harus ada cantolannya dulu sehingga di DP2HP itu nanti dia akan menunjuk dan menetapkan. Nanti Pak Dirjen boleh kalau itu menunjuk dan menetapkan kalau di keuangan itu unit pembina, 2 unit apa yang bisa memberikan penilaian sampai jenjang apa. Yang nilainya tetap misalnya kalau yang apakah tetap apa eselon 1, nanti yang di sana itu Ibu tetapkan. Tapi harus ada cantelan itu nyambungin antara Permenpan dengan Kedirjen P2HP. Nah, itu yang dibuat. Kita sudah enak-enak, hilang lagi. Yang timbul. Itu siapa yang komen tuh? Belum ngopi tuh yang komen tuh. PAK-nya saja untuk ke BKN. Karena kalau di sini langsung ke BKN takutnya ditolak karena di dalam Permenpannya itu tidak menyebutkan BKN-nya itu tidak masing-masing. Tapi Ibu boleh misalnya melakukan penilaian dulu gitu teman-teman pegawaian ya. Melakukan penilaian dulu gitu boleh pegawaian. Ini apa nih? Di situ supaya ke tempat Pak Yuli itu Pak Yuli lebih ringan karena sudah dinilai, jadi tinggal masukin aja untuk penetapan PAK-nya gitu. Jadi aja. Silakan Pak. Oke, mungkin itu ya Bu ini. Jadi mungkin nanti kita rembukan atau nanti berbentuk edaran kita sendiri lingkungan Kemenkes lah. Kalau tim penilai itu kan sudah ada aturannya di masing-masing Japung tuh bisa berbeda-beda, beda-beda aturan Japung tuh. Jadi nanti kita coba identifikasi setiap aturan Japung, nanti kita bisa bagi tugas untuk mempercepatnya. Terus terang misalnya yang berat itu memang kalau yang di UPT, yang ke unit utama itu untuk yang enggak seluruhnya sih. Fungsional, yang perawat sama itu banyak sekali tuh kalau pikirkan saya di Yankes itu sekali sidang itu ribuan itu, luar biasa itu, ada 33.000 pegawai di Yankes, untuk Yankes sendiri itu dengan Japung kesehatannya ada sekitar 20-an ya, luar biasa di Yankes itu. Oke ya, saya lanjut ya. Pertanyaan dari KKP Makassar. KKP Makassar punya struktural tinggal 2 kepala kantor dan kasubag adum. Yang tanda tangan SKP siapa Pak? Saya rasa tadi sampaikan Pak Alba itu secara aturan langsung ke Satker, tapi bisa diberikan delegasi Pak ya ke subkoordinator. Nanti juga nanti ada dibuat sedang disusun oleh Pak Bagus dan Bu Dian tentang pedoman SKP. Oke ya. Kemudian dari BTK Jogja, apa yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan besarnya angka kredit di apa nih? Angka kredit di SK penyertaan seluruh Kejapung. Apa yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan besar kredit? Oh,
Jadi ini sudah ada tabelnya, tabel masa kerja di golongan. Sudah ada itu, sudah given itu. Jadi orang golongan berapa, masa kerja di golongan berapa, itu ada tabelnya. Itu Saya contohkan ilustrasi ya. Misalnya Bu Yuli itu Kasubag. Pangkatnya itu 3C. 3C baru 2 tahun 6 bulan. Dari mana? Pertama pendidikan. Berarti dia dapat 100. Dia sudah 2 tahun. Angka kredit capaian untuk di situ berapa? Berarti dia 50%. 100 berarti dikali 50, berarti dia dapat 50, udah dapat 150. 3A dapat 50, berarti dapat 200. 3B dia dapat 50, berarti dia dapatlah angka kredit 250. Sampaikan Pak Yuli tadi dari masa kerja golongan dia itu. Dapatlah dia 250. Berarti untuk ketiga D dia butuh 300. Berarti dia butuh angka kredit 50. Yang 50 dipotong dulu 25 karena dia subkoordinator. Ternyata dia S2 dapat lagi 25. Berarti hanya 25 angka kredit lagi dia untuk mencapai ke 3D. Gitu ya contohnya ya, teknisnya. Oke ya. Kemudian dari BDK Surabaya, mohon info, kebetulan saya kenakan pangkat reguler per Oktober 2021. Oke. Kemudian bagaimana proses kenaikan pangkat? Apakah tetap diputuskan untuk proses reguler yang tadi Pak Abah sampaikan ya? Iya. Jadi selama dia belum mencapai pangkat puncak di jabatan struktural sebelumnya. Ya. Jadi kalau jabatan strukturalnya sudah mentok, nggak bisa lagi. Kalau strukturalnya belum mentok, bisa. Ya. Oke. Lanjut. 4 tahun yang penting. Iya, yang penting 4 tahun. Jadi pas Oktober 2021, jadwal 4 tahun dia untuk pangkat belum mentok. Ya. Kemudian di KKP Medan, apakah penunjukan koordinator subkoordinator bisa lintas bidang antar selama dia jabatan fungsionalnya satu unit, tidak masalah, selama yang bersangkutan juga bisa mengumpulkan kredit atau sesuai dengan substansinya. Tadi sudah kita contohkan ya. Sebagai Japung koordinator ANPEK tapi mengisi oleh Japung epidemiolog, nggak mungkin. Oke, tidak adakah pertimbangan besarnya angka kredit pada penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional? Semua di sana ratakan angka kreditnya, padahal ada yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun sama dengan baru menjabatan 6 bulan. Dia masa kerja jabatannya itu Pak. Padahal kita menghitung angka kredit itu adalah dari pangkat, golongan, dan lamanya pangkat golongan, dan pendidikan. Ya sudah segitu juga gitu loh. Jadi walaupun dia baru dilantik 1 bulan, ikut sebagai struktural, ikut penyetaraan, ya untung dia. Dibandingin ada orang yang sudah 5 tahun sebagai struktural, ikut penyetaraan. Sama juga, aturannya tetap sama. Itu yang sebagai dasarnya perhitungannya adalah seperti tadi yang disampaikan Pak Abah. Ada pendidikan, pangkat golongan, masa kerja, dan sebagainya. Oke. KKP Samarinda. Banyak terjadi di KKP sebelum penyetaraan, kepala seksi diduduki oleh pegawai dengan latar pendidikan SKM, APK. Selanjutnya penyetaraan ke epidemiolog muda. Apakah bisa jadi koordinator substansi UKLW? Jadi gini Pak Abad nih. Jadi di KKP itu ada setingkat kepala seksi. Satu kepala seksi apa tadi contoh ini? UKLW. Upaya kesehatan apa lagi?
Lintas wilayah, karena upaya kesehatan wilayah. lintas wanita apa wilayah. Selanjutnya dia ikut menjadi peneliti epidemiologi muda. Lah, selama dia menjadi dilantik ikut penyetaraan epidemiologi muda, ya dia otomatis bisa ditunjuk sebagai koordinator di situ. Nah, jadi memang kasih UKLW itu kan kebanyakan dokter ya, kesehatan, pelayanan kesehatan. Tapi ada juga pada saat sebelum penyetaraan kepala seksi atau kepala bidang yang bukan dokter. Nah, jadi selama waktu saat penyetaraan termasuk dia diangkat sebagai jabatan fungsionalnya apa, sebagai epidemiologi muda, ya otomatis bisa sebagai koordinator itu. Lanjut. Saya Rosa Somawi, koordinator seksi PRL dan UKLW. Pernyataan kemarin sebagai epidemiologi muda. Bagaimana dengan pengulang kreditnya, sedangkan saya di seksi PRL? Mas Fikri gimana nih? Halo, Assalamualaikum Bapak. Susah, iya. Udah susah itu. Nah itu. Halo Bapak. Ya memang ini ada konsekuensinya nih, ada konsekuensinya. Contoh, saya ambil contoh ilustrasi di tingkat pusat. Kabak Pegung menjadi koordinator, menjadi Anpek Madya ya, Pak Hadi kan. Pada tugasnya bukan ngurusin kepegawaian aja dia, ngurusin juga umum, ngurusin yang rumah tangga dan lainnya. Itu tuh coba gimana Pak? Itu contohnya gini. Nah, itulah fungsi koordinator. Misalnya saya kabag umum. Kabag umum itu kan ngurusin kepegawaian, ngurusin keuangan, ngurusin perencanaan. Jadi ketika saya diangkat, maka saya lebih dekat kompetensinya kemana nih? Berarti saya itu bisa jadi analis kepegawaian, bisa jadi perencana, bisa jadi analis pengelola APBN. Ketika saya memilih jadi analis pengelola APBN, saya jadi koordinator. Berarti tugas analis kepegawaian harus ada subkoordinatornya di bawahnya. Perencana harus ada subkoordinator perencana yang di bawahnya. Karena untuk menutupi kegiatan dia, saya sebagai kabag umum zaman dulu. Karena saya mengkoordinasikan jabatan itu, maka saya dapatlah 25% itu. Jadi gitu boleh Pak. Jadi dia tidak langsung melaksanakan tugas itu, dia mengkoordinasikan saja. Misalnya kepegawaiannya, saya analis kebijakan, atau saya analis pengelola APBN. Padahal waktu kabag umum saya juga nangani kepegawaian. Berarti subkoordinator saya itu harus ada analis kepegawaian. Itu Pak kira-kira. Jadi yang dimaksud ini kan kepala seksi, berarti subkoordinator ya. Berarti di bawah subkoordinatornya ada japung-japung yang mendukung tugas-tugas dari UKLW. Iya Pak dia ya. mengkoordinir, walaupun dia ada seorang epidemiolog, tapi dia mengerjakan tugas-tugas UKLW. Nah itu kan di UKLW kan ada japung-japung, dokter dan sebagainya di UKLW. Dia mengkoordinirnya saja, karena dia japungnya epidemiolog. Nah itu jadi harus mau nggak mau emang angka kreditnya di epidemiolog. Tugas Halo Bapak. Halo Pak. Halo Pak. Ya sebagai pelaksanaan penunjang. Siapa namanya? Oke ya. Lanjut ya, nanti kalau udah selesai semua nanti boleh kita buka lagi ya. KKP Pekanbaru, apakah koordinator bisa melakukan penilaian SKP terhadap pegawai? Masalah dia sudah jawab ya sama Bapak ya. Cilacap, penunjukan subkoordinator apakah perlu persetujuan dari unit utama? Nah, itu tadi sudah jelaskan ya, tadi sudah saya sampaikan ke unit utama. Bagaimana jenjang karir untuk jabatan Kasubag Adum? Kemudian apa ketika menurunkan diri dari Kasubag Adum, apakah bisa beralih ke jabatan fungsional yang ada di substansinya? Nah, tadi sudah Pak Abbas sampaikan, karir Kasubag Adum memang dipertanyakan. Dia eselon 4, mau naik eselon 3 mencari kabaknya, nyari seatnya, kalau naik pesawat nyari seatnya itu. Ada yang seat yang kosong itu di pesawat. Kalau nggak ada yang kosong dia bisa naik pesawat ya. Jadi nunggu yang kosong. Kalau di lingkungan yang nggak ada, dia harus cari yang seat yang kosong, pindah KKP kelas 1 yang ada eselon 3-nya.
Nah, yang di pusat lebih seru lagi. Di pusat itu eselon 3-nya kan sangat terbatas. Setelah kepala Satker, Kasubag Adum hilang habis semua kan. Di P2P ada nggak eselon 3-nya? Kabak itu ya? Nggak ada ya? Nggak ada eselon 3-nya, habis. Nah itu tuh Bapak pandangannya biar semangat gimana. Jadi gini, jadi penyetaraan itu diberikan kepada organisasinya yang dihapuskan. Jadi kayak Kasubag Adum itu kan, dia nggak dihapuskan, jadi dia tidak dapat fasilitas penyetaraan. Jadi ketika karir yang bersangkutan itu, dia harus mutasi ke tempat lain pertama. Jadi eselon 3 yang ada di mana yang kosong. Nah lalu ketika, kan ini pertanyaannya, boleh nggak saya ke substansi itu? Ya jadi nggak bisa, kan substansi itu dilakukan oleh Kasubagnya itu. Dan Kasubagnya itu tidak dihapuskan. Dia boleh ke jabatan fungsional lain, pertama harus ada formasinya. Kedua harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ketiga harus ada rekomendasi instansi pembina. Jadinya walaupun mau berpindah bukan penyetaraan, tapi perpindahan jabatan. Ya makanya tadi saya bilang, sekarang pertanyaannya jadi dibalik. Ya, yang menderita itu yang tadi yang struktural tadi. Ya. Karena dia mau naik pangkat gak bisa, mau pindah ke fungsional harus perpindahan, harus uji kompetensi, harus macam-macam gitu. Tapi dia selamatnya organisasinya tidak dihapuskan gitu. Kalau mau pindah eselon 3 di tempat Pak Yuli ke, eselon 3 di tempat lain ke, yang masih ada. Ada. Tapi pindah Satker ya. Iya, jadi nggak masalah sih. Jadi bisa masuk Javum sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan aturan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Oke, ini ada pesanan pertanyaan ini. Jadi ada seorang eselon 4 ikut penyetaraan, diangkat sebagai muda. Kemudian dia sekarang mau mengundurkan diri. JF Epit Muda. Dia mengundurkan diri, dia mau masuk ke JF Madya. Dia kemarin tuh mau masuk impasing, Pak. Belum, dia mau masuk impasing Madya. Terus saya tolak karena jabatannya jalurnya sama gitu loh. Karena ikut penyetaraan. Iya, enggak, dia ikut penyetaraan. Jadi muda, Epit Muda. Mau ikut impasing ke Madya. Dan kata saya, kenapa nggak waktu sebelum penyetaraan berhenti aja, sudah ikut mau satu ini. Iya sudah, akhirnya ya nggak bisa, udah kelewat itu loh. Iya. Bisa juga, udah. Oh, nggak ikut impasing. Kalau sekarang nggak bisa, kalau ikut yang pelantikan kemarin bisa. Yang Pak Yuli kemarin. Nah, Pak Yuli lupa tuh dilantik. Aman sih, Pak. Kenapa? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma dibatalkan dulu yang mudanya. Oke ya. Kalau misalnya sekarang saatnya dia nggak bisa. Sudah habis. Yang kemarin. Oke ya. Saya rasa ada lagi? Cukup ya. Saya rasa nanti kalau ada pertanyaan lagi kita diskusi lagi melalui chat atau WA ya. Pada saya, melalui saya boleh atau ke Bu Riri atau Pak Joko ya. Saya rasa ini Pak Joko, saya kembalikan Pak Joko. Terima kasih Pak Aba, Pak Yuli, terima kasih atas arahan dan motivasinya kepada kami di lingkungan P2P, dan waktu yang diberikan ke kami lumayan banyak. Untuk Pak Aba dan Pak Yuli kami beri aplaus. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Aba dan Pak Yuli untuk sore hari ini, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas partisipasinya untuk kegiatan ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman di lingkungan P2P mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua.